Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dek, bagaimana kabarnya di sini sekarang? Baik. Ya, sekarang kan masih puasa. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Ya bagus kalau masih lancar. Jangan sampai tidak puasa ya. Ya. Karena puasa itu suatu perintah dari Allah yang harus kita ikuti. Baik, di sini Bapak. Oh ya, sebelum Bapak mengawali pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Mungkin ada bisa memimpin. Berdoa dimulai. Doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Bapak melanjutkan tugas yang kemarin, yaitu materi pelajaran yang kemarin tentang Al-Quran. Sekarang yaitu tentang pokok isi Al-Quran. Al-Quran. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan pokok-pokok isi Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang akidah. Mungkin adik tahu apa itu akidah? Akidah. Ya, apa itu akidah? Kepercayaan. Apa? Ya, jadi akidah itu suatu secara terminologi. Ini Bapak menggunakan PPT medianya, yaitu bisa dibaca mungkin lebih biar paham dulu. Silakan maju ke depan. Karena Bapak nomor berapa? Ini. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Akidah juga bisa disebut istilah keimanan. Ya, ya terima kasih dek ya. Ya. Sudah. Jadi secara bahasa akidah di sini bisa disebut dengan kepercayaan atau keyakinan. Nah, ketika kita sudah mulai yakin atau percaya, maka itu bisa disebut dengan akidah. Secara bahasa, secara epistemologi yaitu secara istilah, yaitu akidah yaitu sebuah keyakinan yang tulus dari hati yang diterapkan, yang diucapkan oleh lisan dan dimanifestasikan atau diimplementasikan oleh perbuatan. Jadi itu akidah secara Bapak tulis ya, secara istilah atau epistemologi suatu kepercayaan atau keyakinan dari hati. Nanti biar ditulis ya. Yang kedua yaitu isi Al-Quran di sini tentang ibadah dan muamalah. Apa itu ibadah? Mungkin ada yang paham tentang ibadah itu apa sih? Dia tahu menyembah. Ya, secara terminologi ibadah itu bisa disebut dengan menyembah atau mengabdi. Seperti itu. Yang secara epistemologi yaitu suatu apa ya? Menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas dan patuh, ibadah dapat diberi. Nah, di sini sudah kena poinnya, yaitu menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Ibadah itu menyembah atau mengabdi. Apa yang kita sebut? Ya Allah. Dengan apa? Menaati yang Dia perintah dan menjauhi larangannya. Itu. Apa yang Allah perintah yaitu tentang sholat, zakat dan lain sebagainya. Yang disuruh dijauhi apa? Suruh maksiat, suruh tidak mokel dalam berpuasa, ya. Dan yang berikutnya yaitu ibadah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah mahdoh dan yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Mungkin adik tahu tentang ibadah mahdoh itu apa? Salat. Hah? Ya, ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah ditentukan koridornya oleh Allah. Contohnya yaitu sholat.
sudah ditentukan, itu kan? Di dalam Al-Quran, dalam hadis itu sudah jelas bahwanya wa'ati Allahu, ya, bahwasanya apa dah? Itu ada ayatnya, yaitu mendirikan sholat dan memberikan zakat. Yang kedua yaitu ibadah ghairul mahdoh. Ibadah ghairul mahdoh ini sebaliknya, yaitu yang tidak ditentukan. Contohnya kita bersilaturahmi kepada teman, berbuat baik, saling tolong menolong, wa ta'awan wala birri wat taqwa, wa ta'awan wala ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan saling membantulah dalam berbentuk. Yang ketiga yaitu akhlak. Mungkin dibacakan dulu ya, udah ngantuk. Akhlak secara etimologi merupakan bentuk berbagai tingkah laku budi pekerti. Akhlak secara terminologis adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari, bisa disebut etika atau moral. Ya, terima kasih ya. Jadi akhlak itu sebenarnya akhlak itu banyak. Oke, Bapak jelaskan akhlaknya. Akhlak itu adalah tingkah laku atau perangai. Namun secara epistemologi adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia secara spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari, atau bisa disebut dengan etika atau moral. Nah, di dalam akhlak itu kita akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang mertua, akhlak kepada yang lebih tua, akhlak dan lain sebagainya. Jadi akhlak itu suatu tingkah laku kita kepada orang lain atau orang yang ada di dekat kita. Itu bagaimana respon kita. Ketika kita berespon buruk kepada orang lain, maka kebanyakan orang lain akan mengecap kita berakhlak jelek atau berbudi pekerti jelek. Ya, mungkin ini Bapak akan selalu mempraktikkan nanti bahwa bagaimana akhlak kepada guru. Nanti ada jalan itu bagaimana jalan yang berjalan dan yang baik nanti Bapak ajari. Oke, langsung deh. Ya. Ya. Kalau jalan di depan guru itu bagaimana? Jalan. Amin Pak. Ya, itu masih bagus. Kadang kebanyakan, silakan dulu. Ya. Kadang kebanyakan sekarang mas atau siswa ketika ada gurunya duduk, siswanya lewat, kadang begini. Itu akhlaknya tidak bagus ya. Jangan itu. Yang bagus ketika ada guru di depannya, kita harus duduk. Jadi itu termasuk akhlak kepada guru. Dan itu juga akhlak kepada orang tua juga harus seperti itu. Jangan dibedakan ya. Karena tiga ini adalah hal yang fundamental dalam hidup. Orang tua, guru, dan mertua. Ya. Dan kelima atau yang keempat ya, yaitu di dalam Al-Quran itu ada hukum, isi-isi pokoknya yaitu hukum. Ayo, biar tidak ngantuk lagi, biar ada juga ikut aktif. Apa sih itu hukum? Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar bagi umat Islam. Tujuannya memberikan pedoman menjadi adil, aman, tentram, sejahtera, bahagia dan selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi hukum itu sudah ada di agama. Bahwasanya hukumnya orang berzina itu haram, itu sudah ada. Hukumnya minum khamar itu haram,
Jadi hukum itu ketetapan dari Allah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya taatilah perintah dari Allah, biar kita tidak sengsara nanti. Kalau kita sudah baik, melakukan hal-hal yang positif, maka hati kita selalu tentram kan? Iya. Yang berikutnya Bapak, yaitu sejarah atau kisah umat. Di dalam Al-Quran itu ada sejarah dan kisah-kisah umat yang terdahulu. Mungkin adik sering nggak baca Al-Quran? Kalau baca yang terjemah itu kan banyak itu sejarah-sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, bagaimana kaumnya yang tidak taat. Tahu? Tidak tahu? Dajjal yang tahu sejarahnya, kisah umat masa lalu, di mana ketika Nabi Ibrahim yang mau dibakar, yang tidak bisa dibakar oleh api, dan bersalaman ya Ibrahim. Makanya ketika kita apa sih tujuannya ini di dalam Al-Quran kok mungkin ada yang tanyakan dulu dari ini. Apa tujuannya kok di dalam Al-Quran ini ada kisah umat masa lalu, ada sejarah itu bagaimana? Ya, saya jelaskan saja Bapak. Jadi tujuannya di sini untuk menjadikan ibrah. Ibrah itu suatu pelajaran. Kemudian untuk dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Bagaimana ketika kita tidak taat kepada Allah, maka yang kita dapatkan yaitu adab kan, seperti kaumnya Firaun, karena itu mereka merasa dirinya sebagai Tuhan. Ketika kita selalu menaati Allah dan menjauhi larangannya, maka hidup kita tentram dan damai dan akan bahagia selama dunia dan akhirat. Jadi itu isi-isi Al-Quran. Yang pertama apa? Akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga akhlak. Yang keempat hukum. Yang kelima sejarah. Ya, jadi ada 5 isi Al-Quran di sini. Pokok-pokoknya yaitu ibadah, akhlak, akidah, hukum, sejarah. Yang berikutnya yaitu perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada nanti ini ada tugas dari Bapak. Nanti amati di lingkungannya, mungkin ada orang yang berperilaku berpedoman hidup kepada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yang berlaku dalam kehidupan Al-Quran yaitu ada 3. Yang pertama yaitu seorang terlepas dari kebodohan dan kesehatan dalam mengarungi kehidupan. Jadi ketika ada yang melihat orang itu bodoh atau bingung dalam menjalani kehidupan, maka itu tidak paham dengan Al-Quran atau tidak menjalankan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu selalu taat kepada Allah dan menjalankan perintah serta menjauhi larangan. Jadi yang kedua yaitu yang Bapak tadi sebutkan, bahwasanya ketika kita selalu berpedoman kepada Al-Quran, maka kita akan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu berperilaku sesuai dengan ajaran. Jadi nanti adik tugasnya, buat adik nanti dihubungkan pertemuan berikutnya, yaitu mengamati yang ada di sekitar lingkungannya,
yang berpedoman kepada Al-Quran. Jadi pelajaran hari ini cukup itu dulu. Mungkin nanti kita minggu berikutnya Bapak akan isi materi selanjutnya. Ya, sekian. Semoga dari Bapak yang mengajarkan semoga barokah dan bermanfaat pelajaran ini. Bapak akhiri pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa. Pimpin. Siap. Berdoa dimulai.